Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allahumma rahamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita semuanya masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat berupa iman, sehingga kita semuanya bisa menghadiri salah satu kewajiban kita, mendirikan sholat Jumat secara berjamaah. Selanjutnya, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan berusaha menjalankan semua perintah-perintah Allah, sekaligus menjauhi semua larangan-larangannya, sehingga kita semuanya nanti di yaumil qiyamah dijadikan Allah menjadi hambanya yang bertakwa kepadanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam surat Al-Isra, dalam ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, alladzi barakna haulahu, yang telah diberkahi Allah sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan kebesaran Allah. Ayat ini merupakan peristiwa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian menuju Sidratul Muntaha untuk menerima wahyu menjalankan sholat. Peristiwa ini merupakan titik awal bagaimana umat Rasulullah SAW diwajibkan untuk menjalankan sholat 5 waktu. Maka sesungguhnya orang-orang yang sungguh-sungguh dalam menjalankan sholat, Allah akan memberikan kemudahan kepadanya. Sebaliknya, orang-orang yang tidak pernah menjalankan sholat, maka Allah katakan di dalam Al-Quran, mereka akan selalu berkeluh kesah. Dia akan selalu bersifat kikir. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Ma'arij, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jayu'a.
Sesungguhnya manusia itu mempunyai sifat keluh kesah dan gigir. Idza massahu syarru jayu'an. Apabila ditimpa kesusahan, ia akan berkeluh kesah. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Keluh kesah adalah penyakit hati yang sangat berbahaya. Penyakit ini kambuh karena pengaruh kehidupan dan pengaruh di dalam menjalankan hidup ini. Mereka tidak mengerti akan tujuan hidup. Mereka mengira apa yang menjadi keinginan pasti terpenuhi. Penyakit ini akan mendobrak hati untuk berbuat zalim, permusuhan, kerusuhan, dan kebodohan. Orang yang tidak pernah menjalankan sholat, mereka bingung untuk mencari pengobatan karena penyakit keluh kesah ini. Ke dokter tidak akan sembuh. Dibawa ke dukun bukan menyelesaikan perkara, tetapi disuruh berbuat syirik. Dibawa ke tempat kehiburan atau kemaksiatan, tidak mengurangi penyakitnya, bahkan akan bertambah parah. Oleh karena itu, solusi yang difirmankan Allah dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ayat selanjutnya, wa idza masaul khairu manu'an. Orang-orang yang tidak pernah sholat, ketika dia mendapatkan kebaikan, ia akan amat gigir. Illal mussolin, kecuali orang-orang yang menjalankan sholat, alladzina hum ala sholatihim daimun, yaitu orang-orang yang selalu menjalankan sholat dengan teratur. Dia selalu menjalankan sholat secara terus-menerus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sholat Jumat rahimakumullah. Orang-orang yang tidak pernah menjalankan sholat, mereka termasuk orang yang bodoh. Innahu kana dzuluman jahula. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan bodoh. Manusia yang tidak pernah menjalankan sholat, Allah katakan mereka adalah manusia yang mengingkari akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Innal insana li rabbih lakanut. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar dan tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Manusia yang tidak pernah menjalankan sholat, mereka menilai nikmat dari Allah hanya sisi dari keduniaannya saja. Fa'amal insanu idza btalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia, apabila Tuhan memuliakannya dan diberikannya karenanya, maka ia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Adapun bila Tuhannya mengurangi atau membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Inilah sifat orang yang tidak pernah melakukan sholat. Maka Allah memberikan solusi kepada kita semuanya lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lewat peristiwa Isra dan Mi'raj. Allah perintahkan kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar menjalankan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu yang dijaga. Alladzina hum sholatihim daimun. Dia jaga sholatnya secara terus-menerus, tidak pernah bolong sholat 5 waktunya.
Solusi yang lain adalah dalam surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Maka orang-orang yang sholat dengan khusyuk digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang berbahagia. Maka kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman adalah ketika kita bisa melaksanakan dengan sungguh-sungguh, melaksanakan sholat dengan khusyuk, melaksanakan sholat dengan terus-menerus sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang beriman tidak pernah akan mendapatkan keluh kesah karena dia sudah menjalankan perintah Allah. Dengan sholatnya dia bisa menutup keluh kesahnya. Sebaliknya, orang-orang yang tidak pernah menjalankan sholat, orang-orang yang sholatnya tidak lengkap, tentunya dia akan ditimpa oleh suatu penyakit hati dan dinamakan keluh kesah. Untuk itu, lewat mimbar ini saya ajak pada jamaah semuanya, marilah kita tegakkan sholat. Kita jaga sholat kita, terutama sholat fardu kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kita mencari waktu yang paling baik ketika sholat, tempat yang baik ketika ke sholat. Tentunya dengan mendirikan sholat, aqimus sholata lidzikri, mendirikan sholat untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sungguhnya sholat itu akan bisa menjaga dari perbuatan keji dan munkar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamin bagi orang-orang yang yuqimunas sholat, mendirikan sholat akan dimasukkan ke Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sholat adalah orang-orang yang benar-benar Islam kepada Allah, orang-orang yang benar-benar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang membedakan antara orang Islam dan orang kafir adalah sholatnya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang bersujud kepada Allah nanti di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan oleh Allah menjadi rombongan-rombongan orang-orang yang menuju kepada surganya Allah karena sholat kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa yakum bi zulmatil wahidin. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.